Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kuasa Allah, langkah kaki kita Allah ringankan untuk datang ke majelis yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita datang dan hadir di tempat ini untuk bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatkan untuk menuntut ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah. Maka dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aishuhu. Siapa orang, inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki surga di atas muka bumi. Siapa yang masuk ke surganya yang ada di atas muka bumi, taba 'aishuhu, maka akan baik kehidupannya. Baik dari segi apapun, kesehatannya, rezekinya, keluarganya akan diberikan kebaikan oleh Allah. Maka ditanya, fama hiya, apa dia surganya Allah yang kalau kita masuk ke dalamnya akan menjadikan hidup kita baik, tenang? Maka dikatakan qala majalisul zikri. Yang bikin kita tenang adalah majlis-majlis zikir. Itulah yang dimaksud inna lillahi jannatun fil ardh. Surganya Allah yang ada di atas muka bumi. Majlis zikir yang dimaksud majlis sholawat, majlis ilmu, majlis orang-orang membaca Al-Quran, majlis di mana di dalamnya orang-orang mengingat Allah. Itulah yang disebut dengan majalis zikri, yang disebutkan seperti surga yang ada di atas muka bumi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat melintas di taman surga, jangan kada singgah. Singgahi dulu taman surga. Ya. Maka kata para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Apa taman surga yang kau maksud itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala majlisul ilmi. Majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis di mana di situ kita mengkaji dan menuntut ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita hadir di tempat yang seperti ini, insyaallah akan menjadikan kebaikan untuk kita, untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Mudah-mudahan di kita senantiasa Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah mudahkan kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat, dan kembali di akhirat kita dikumpulkan kembali oleh Allah sama-sama di satu tempat, tentunya tempat yang mulia, karena di dalamnya ada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama tadi kita sudah dengarkan qasidah ya yang dibacakan mengenai atau menjelaskan tentang kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah wasal gini, malam sudah masuk hidup 26 bulan Safar. Ya, jadi kurang lebih tinggal 4 harian lagi. Habis bulan Safar masuk bulan Maulid. Maka bikin hati kita gembira, bikin hati kita senang. Jangan ada perubahan di kita ketika masuk bulan Maulid biasa aja. Kada ada sedikit pun rasa apa-apa. Ya, karena dengan adanya rasa kebahagiaan, kesenangan dengan menyambut datangnya
hari kelahiran Rasulullah SAW ini akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat. Jangankan kita yang beriman, jangankan kita yang percaya kepada Nabi dan Rasul, Abu Lahab saja, paman Nabi yang tidak beriman kepada Allah, bahkan memusuhi Nabi. Waktu Rasulullah SAW dilahirkan, dia senang. Dapat kabar dari seorang budak perempuan, wahai Abu Lahab, engkau dapat keponakan. Karena Abu Lahab ini pamannya Nabi dan sanak Abdullah, abahnya Rasulullah SAW. Senang Abu Lahab. Apa jenis kelaminnya? Lelaki. Alhamdulillah, ke dalam dunia. Katanya beriman, Pak. Senang. Dengan mengungkapkan kesenangannya, engkau wahai budak perempuan bebas dari perbudakan, aku bebaskan. Kau ada jadi budak lagi. Bebas, mulai sekarang kau terbebas dari perbudakan. Budak itu kan mahal harganya. Ya, apalagi budaknya masih muda, begawinya rajin, mahal harganya. Jadi dibebaskan tanpa membayar apa-apa. Ini budak perempuan yang bagi kabar kepada Abu Lahab bahwa Abu Lahab dapat keponakan lelaki. Arahnya, wah senangnya Abu Lahab. Nah ini bisa menggantikan desa aku yang meninggal. Saya pada senang yang meninggal. Ya, Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi SAW, senang sekali itu dari semua senang. Lainnya ada suhagi senang. Tambah Nabi, tambah mengenal, tambah berumur. Dan akhirnya Abu Lahab inilah berdua banding Abu Jahal dedengkotnya yang musuh Nabi. Paman Nabi seorang, pangahan sidin, yang kuat berunding hendak membunuh kemanakan seorang. Ya. Waktu Nabi sebelum hijrah, Abu Lahab mimpin rapat. Kita rapat dulu ya, kayak apa nih keponakannya? Ya Abu Lahab. Rapat dengan pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir. Ini tambah didiamkan, tambah parah nih kekanaknya. Yaitu ibarat bahasanya, karena keponakannya. Ya, nang sikong ini biasanya bertambah. Ada badan aja nih. Masa kepercayaan kita dari kakek nenek moyang kita dari rubahnya? Percayaan mereka kan menyembah berhala, menyembah patung. Nabi SAW mendakwakan, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak ada terima. Abu Lahab pada kawal ini didiamkan nih. Kita harus cari cara. Maka di perkumpulan itu ada di antara mereka yang memberikan pendapat. Ini aja kita bunuh aja. Oh, yakin sudah. Yang seikong ada kawang itu dibunuh. Pengikutnya banyak. Yang banyak sudah pengikutnya, meningkat lagi kita. Kalau seandainya dibunuh kayak itu aja, perang. Nah, perang saudara, karena kepadaan juga, cuman yang beriman dengan yang kafir. Ya sudah, karena kadang ingkat diterima, ada yang meracuni macam-macam. Singkat cerita, sidang rapat hendak ditutup oleh Abu Lahab. Karena belum hasil. Sebelum ditutup ada ulang. Oh, ya. Boleh pendapat, boleh. Banyak pendapatnya. Ini. Kayak apa kalau seandainya nih? Ya. Kalau seandainya kita undangi pemuka-pemuka kabilah. Kabilah itu kelompok. Kemudian kita sini paret. Mulai dari pokoknya Sadisa Simonjak parit 7, Simpang Luar, Simpang Dalam, parit 9, parit 10, parit Cakat, parit Baru, parit Buntungan masih kurang. Undang juga situ. Parit Muntai. Makhluk halusnya. Undangi. Harus ada perwakilan yang datang setiap parit. Untuk apa? Nah, kita ambil setiap perwakilan itu kita bunuh beramai-ramai. Keringkat lagi mandi ya, orangnya banyak. Nah, pendapat ini diterima rupanya oleh orang-orang kafir di masa itu. Ya bulan mantap, nek. Nah ini baru pendapat nih. Kayak apa? Setuju. Disetujui pendapat ini untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perwakilan setiap kabilah di masa itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ditentukan. Sesudah ditentukan waktunya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Dapat kabar dah. Siangnya atau siang Kamis sudah dapat kabar, sudah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, kita malam itu makan. Sayyidina Abu Bakar kena membantah. Ada membantah, banyak Nabi membatinya. Kemanaan ke Madinah. Siap. Dibawain Nabi ke Madinah, siap pindah kita. Siap. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, engkau gantikan wajah gulingku. Malam ini ada orang-orang datang ke sini ngepung, hendak bunuh aku." Siap, kata Sayyidina Ali. Tantangan nyawa nih. Berapa di kegulingan Nabi. Orang-orang kafir itu mau tahunya. Ibaratnya lah, bayangannya bakal kena cancang sudah. Sayyidina Ali kan pikir panjang untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap, ada mundur-mundurnya, ada takut-takutannya. Setelah itu, sampailah tiba waktunya. Ya. Sampai malam itu, bujur datangkan Tuhan kabilah-kabilah kita. Datangan mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baca surah Yasin. Ingat lagi nih, ada ayat di antara ayat surah Yasin itu. Baca saja. Ingat lagi ulang ayatnya. Pokoknya dalam surah Yasin tuh. Ambil Nabi pasir, anda gitu kepalanya. Karena dia melihat lagi, tertutup mata mereka. Lalu Nabi keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar, orang kafirnya nyangka Nabi masih ada di dalam rumah itu. Karena nyangka masih ada di dalam rumah itu, masukkannya ke rumah itu. Sekali dilihat penggulingan Nabi, ada Sayyidina Ali, ada lagi Nabi. Wah, dambuhannya nih, kelapasan kita nih, gimana tadi sama lolos? Padahal sudah dikepung rapat sudah. Akhirnya mereka keluar cari di mana jejaknya, karena mau pasir sampai mau jejak bekasnya. Ya, lampunya tutup. Mun kayu bulan kan ancap tutup. Nah, ini berjejak bulan apa tutup? Udah lawas hilang tutup. Pasir kan apa? Akhirnya dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita habis jejak Nabi itu hilang, tepat di hadapan gua. Apa yang namanya guanya? Gua Sur lah. Gua Sur. Kehilangan jejak. Jadi belum diulang. Ini bekasnya ada lagi nih. Ada gua di atas. Aduh, Sayyidina Abu Bakar udah kaya juga nih di dalam. Tinggal beberapa meter lagi. Bila jangok ke bawah, kata Mu'ad, atas izin dan kuasa Allah, lubang gua itu ditutupi oleh laba-laba bersarang di situ. Ya bukannya ada mungkin pulang. Gua mikir bening di hadapan gua padahal nih. Ada mungkin laba-laba digetuk-getuk itu sikit aja mau berbahasa kita nih rakai sarangnya. Mungkinnya masuk ke bulannya lambat laba-laba di bulan mungkin di dalamnya padahal tinggal jenguk sedikit dari lagi. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Kalau jenguknya ke bawah akhirnya gagal. Nah, singkat cerita lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya kota Madinah. Orang Madinah udah tahu dah dengar kabar Nabi ini dah datang. Wah, di situ mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya riwayat salah satu di antara riwayat mereka ketika menyambut kedatangan Nabi dengan menabur rebana. Ini dalil juga nih. Ya, bahwa rebana dimulai. Ada yang boleh marahnya. Kita yang boleh aja. Berarti perguruan-perguruan kita orang-orang saleh terdahulu yang bolehkan. Yang tidak bolehkan, marahnya yang tidak bolehkan. Kita yang paling yang boleh aja. Ya. Qala'al badru 'alaina, mereka anggap selamat datang al-badru 'alaina seperti bulan purnama. Oh, bulan purnama datang kepada kita. Min saniyatil wada, dari bukit Saniyah terlihat dari kejauhan Rasulullah belum sampai lagi ke Madinah. Dari kejauhan di atas bukit terlihat sudah Nabi. Masya Allah, anak kecil, perempuan, laki-laki yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah sini dimusuhi, baik. Di Mekah dimusuhi, padahal pangahan di situ, buah banyak di situ. Allah perintahkan, kalau kau tahan di sini, kau harus pergi hijrah ke kota Madinah. Abu Lahab, dasar kurang ajar juga Abu Lahab. Pantas Allah sebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya celaka itu Abu Lahab ini divonis masuk neraka. Termaktub di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa coba?
Waktu Nabi sujud di hadapan Ka'bah sembahyangnya, Abu Lahab itu. Wah, dia kena pakai Nabi, Pak. Nyuruh ibaratnya mengulang bahasanya aja. Sembahyang misalnya tuh. Intinya ada parut unta. Unta ini udah 3 hari bersembelih. Parutnya itu kan isinya kotoran. Imam bersembelih itu juga bau sudah. Kayak pemerintah diam 3 hari. Baunya. Bau pantai, busuk. Abu Lahab melihat Nabi sembahyang itu langsung berpikir otak jahatnya. Lalu pikir-pikir panjang bau lagi, Pak. Tangkapnya. Parut dalam parut unta. Tangkapnya. Waktu Nabi sujud, di belakang. Dabuk di belakang. Tambur tuh kotoran di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa reaksi Nabi? Diam Nabi. Tetapi Nabi sembahyang. Ada yang bertanya, apa? Sembahyang kan najis tuh. Waktu itu belum ada syariat yang menghukumkan kotoran itu najis. Ada belum syariatnya. Jadi kalau Bapak lanjut sembahyang, kalau batalkan gitu. Lanjut Nabi sujud. Ada budak perempuan mitihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihampasi kotoran unta tadi di belakang sini lagi sembahyang buka. Mahabari Sayyidatina Fatimah masih halus lagi kira-kira kurang lebih 7 tahunan. Wahai Sayyidatina Fatimah, itu abahmu oleh Abu Lahab dituyukinya kotoran unta di belakang. Mengaku baik Sayyidatina Fatimah waktu masih halus. Beliau ngejar melihat abahnya lagi sujud karena bergerak dan ada reaksi apa-apa semacam tidak terjadi apa-apa. Sujud Nabi datang Sayyidatina Fatimah nak mengikik buangi kotoran unta yang ada di belakang abahnya tadi. Tangan sebelah sambil mengusap baju mata keluar terus nangis terus keretahan melihat keadaan ayahnya dizalimi oleh paninian seorang. Sayyidatina Fatimah bilang ini pun bahasa kita ya. Kan paman Nabi, paniniannya dan senak nininya Sayyidatina Fatimah. Si Abu Lahab tadi. Coba kurang ajar ya. Abu Jahal sama, dua bajing nih. Ada kalah kurang ajarnya wan Nabi. Nabi ini asal diperangkap selamat. Hadap dicelakai selamat. Apa ya Abu Jahal ini lagi? Pergahan hak garing. Pergahan garing. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam namun dengar oleh kubuhan. Kadang kubuhan dia garing sih melihat dia. Dengar Abu Jahal garing, walaupun Abu Jahal tidak suka, beliau kasih dia melihat dia. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Allah bahwa di hadapan rumah Abu Jahal itu ada lubang tanah. Abu Jahal nabung. Harapannya apa? Nabi ini tetap melihat di sini, melihat Abu Jahal nih, garing. Padahal peragahan benar, garingnya, pura-pura garing. Macam Abu Jahal. Sampai kabar Nabi datang Nabi, ya, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meliung Nabi. Jika bujuran orang lawang, baratnya terjejak, meliung. Masuk ke rumah, ada apa-apa. Bujur mai. Kata jejaknya. Kata jejaknya Abu Jahal. Datang Nabi, singkat cerita, bulik Nabi selama nasa. Bahara pulang ya Abu Jahal. Ya, hanya jelas itu, jelas itu terjejak kau, jelas itu terjejak kau. Sekalian Nabi bulik, taliung pulang. Kalau terjejak lubang bang. Allah yang jaga. Abu Jahal tidak sadar lagi. Mahiau Nabi supaya berbulik supaya jajaknya. Hiaunya kapoknya keluar. Pas Abu Jahal terjejak. Kita hapuskan kan. Ya. Ada mencelakai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjejak serang, lubang ulahan serang tubuhnya. Terjejak serang. Yang kurang ngajar lagi Pak. Sudah termasuk dalam lubang itu kan ketika keluar pasangnya berarti dalam lubangnya ada tanggungan yang belah lubang itu simpot tinggalan kelingkat naik ke atas. Apa caranya tuh? Abu Jahal berkakak-kakak dan naik ke atas kan ada naik dua jenguk Nabi ulurkan Nabi kan naik Pak sampai ke atas besar tukang sihir ini hebat juga tukang sihirnya kurang ajarnya. Mungkin kita itu nyaman catok benar ini. Namun kita kita lain Pak. Nabi kita sabar, sifat kasih sayangnya, masya Allah. Kayak di sini kisahkan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Lahab itu yang jahat wan Nabi. Suasa kali bahagia. Waktu Nabi dengar kabar Nabi lahir senang. Maka diceritakan
bahwa Abu Lahab ini dapat mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Namanya kira-kira nukar baju hanyar kah, bikin maulidan, nukar minyak harum kah, karena itu kesukaan Rasulullah. Nukar minyak harum misalkan yang paling mahal, yang biasa kita 5.000 nawar, nukar di bulan mulanya harga 1 juta misalkan gitu. Berarti ada sesuatu yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kelahiran Rasulullah SAW. Karena ini tetap akan dianggap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ali pengarang kitab. Namun kita baca ini maulidnya, karena ada ragu lagi dalam hati la syakka bi hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ragu Nabi pasti hadir di sini. Sidin itu orang sembarangan Habib Ali. Ya. Penjaga makam Rasulullah SAW menyaksikan bahwa Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi setiap hari awan Nabi di Madinah. Setiap hari awan Nabi. Ini Sidin yang mengarang nih. Sidin asal kadang raja nama Nabi SAW nangis. Kayak apa cintanya? Karena kata beliau, karena kecintaanku yang sangat dalam. Maka salah satu di antara kasidah yang beliau karang, ribuan karangan kasidah pujian Nabi, pujian terhadap Nabi, menceritakan tentang keistimewaan Nabi, ribuan kasidah yang dikarang beliau. Salah satunya tadi dibaca. Ya Maulidan Mustafa. Bagusnya yang vokalnya aja nih. Nah, vokalnya kita sambut, kita samakan. Ya, kita ulun terjemahkan. Supaya agak merasap nanti kita nih, supaya kita merindukan Nabi kita. Jadi ada keistimewaan menyambut maulid ini kita harai kita. Ada kayak bulan-bulan yang sebelumnya, ya. Ada sesuatu dalam hati kita, kebahagiaan, kebanggaan. Mana nih orang kadang naik belum harganya, Minang itu mana dulu. Ya, dengan berkatnya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada rezeki dari Allah yang lain. Insya Allah yakin aja rezeki itu kan ada dari Pinang, dari New York, ada tunggal macam-macam. Mana tahu kok pada anak tahu kok gelang yang 1 kilo. Mana tahu. Agak mahayal ya betul. Kita imbahnya kita nyawa bersamaan, Pak. Hadirkan hati kita menyebutkan Mustafa adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulidan Mustafa, ya Al-Mustafa, Nabi kita Nabi Muhammad. Wahai kelahiran Mustafa, wahai orang yang memiliki maqam, kedudukan yang sangat mulia. Asa mudah-mudahan semoga saja bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsul syifa lis-saqim. Mudah-mudahan dengan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dan mulia